Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Pagi ini kita masih melanjutkan kajian kita tentang doa yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hilangnya atau lenyapnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mohon juga dilindungi dari berubahnya kesehatan, lalu kemudian dilindungi dari serangan, siksa, dan segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ulangi doa yang sedang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fuj'ati ni'matika wa jami'i sakhatika. Amin. Bagian yang pertama yang memohon perlindungan dari lenyapnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sudah kita bahas. Pagi ini kita akan membahas poin yang kedua, yaitu mohon perlindungan dari berubahnya kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah saya sampaikan bahwa doa itu biasanya redaksinya bisa dalam bentuk positif dan bisa dalam bentuk memohon hal yang positif, dan bisa dalam bentuk mohon dihindarkan atau dilindungi dari yang negatif. Sebenarnya doa terkait dengan kesehatan ini ada doa yang dulu sudah pernah kita bahas, tetapi dalam bentuk permohonan yang positif, yaitu mohon diberi kesehatan badan, kesehatan jasad. Di dalam doa permohonan keselamatan yang dulu panjang sekali itu, Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki, dan seterusnya itu panjang. Di antara yang kita mohonkan adalah kesehatan jasad, kesehatan badan. Jadi kata-kata yang kita gunakan bisa jasad, bisa badan. Kalau doa tadi yang dibaca oleh Ustadz Mansur itu yang digunakan kesehatan badan.
Ya, mohon disehatkan badan kita, ya, tidak menggunakan istilah jasad. Ya. Doanya terangkai dalam bentuk sholawat. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha. Jadi kita ini mohon supaya diberi kesehatan badan, dan kalau sekiranya sakit Allah juga memberikan kesembuhan. Jadi memohon yang positif. Nah, ada kalanya doa itu dalam bentuk perlindungan terhadap yang negatif. Substansinya sama. Ya, kalau yang tadi mohon diberi kesehatan, yang ini yang sedang kita bahas ini mohon dilindungi oleh Allah dari berubahnya kesehatan kita. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan persoalan kesehatan badan ini, saya kira memang kita semua menyadari betul betapa pentingnya kesehatan badan itu. Kalau badan kita sehat, maka insya Allah hidup itu menjadi nikmat. Segala urusan kita, baik itu urusan yang bersifat dunia maupun urusan akhirat, insya Allah bisa kita lakukan dengan baik. Tetapi kalau badan itu sudah tidak sehat, maka ya kenikmatan hidup itu sudah sebagian menjadi berkurang. Tidak hanya itu, terkait dengan persoalan-persoalan apa yang menjadi hajat kita di dunia maupun di akhirat itu menjadi terganggu dengan adanya kesehatan yang terganggu itu pula. Ya, dengan kesehatan yang berubah dari sehat menjadi sakit, itu sangat terganggu. Oleh karena itu, ya, yang namanya kesehatan badan ini sampai perlu kita mohonkan secara khusus kepada Allah dalam bentuk doa. Sekali lagi, doanya bisa dalam bentuk memohon yang positif maupun menghindari yang negatif tadi itu. Memohon badan kita diberi sehat, atau kalau dalam bentuk yang menghindari yang negatif, ya mohon perlindungan agar jangan sampai kesehatan yang diberikan Allah pada kita itu berubah, lalu kemudian kondisi kita menjadi sakit. Itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kesehatan itu sekali lagi tadi ya, kita bisa melaksanakan fungsi-fungsi kehidupan kita dengan baik, baik yang terkait dengan kehidupan dunia maupun akhirat. Ya. Dengan sehat itu kita bisa bekerja dengan baik. Ya. Dengan sehat kita bisa juga melaksanakan ibadah dengan baik. Ya. Bahkan memang kalau seandainya sakit, ya itu ya karena itu merupakan halangan, ya, sampai ya dalam beberapa hal diperbolehkan untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah tertentu. Ya. Seperti misalnya puasa, itu kalau sakit ya boleh tidak puasa. Tetapi kan rugi kalau nggak puasa. Jadi meskipun boleh tidak puasa, tapi tidak ada orang kok milih kemudian wah aku tak loro wae ben ora usah poso. Tidak ada. Ya. Semua orang pasti kepingin sehat supaya bisa melaksanakan kewajiban dengan baik. Ya, kewajiban sekali lagi duniawiyah maupun kewajiban ukhrawiyah, ya, termasuk ibadah itu dituntut untuk juga sehat. Ya. Oleh karena itulah maka ya saya juga sudah berkali-kali mengatakan sesungguhnya yang namanya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kepada Allah Subhanahu wa taala ini mestinya juga bersifat direktif kepada kita, bahkan imperatif kepada kita. Ini saya tidak bosan-bosan menyampaikan ini.
Jadi kalau kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon diberi kesehatan, mohon dihindarkan atau dilindungi dari berubahnya kesehatan, ini sesungguhnya yang merupakan perintah kepada kita yang agar supaya mengarahkan kita ini menjalani hidup dengan sehat, pola-pola hidup sehat. Ini yang dituntut sebenarnya. Nah, tetapi kadang-kadang kita itu lalu ya apalagi kok dalam hal-hal yang sifatnya katakanlah mubah, katakanlah boleh. Wong kita itu kadang-kadang dalam hal yang bersifat haram aja tidak dilanggar. Nah, indah kita manusia seperti itu sifatnya, ya. Ya. Jadi lalu kemudian ya kadang-kadang kita itu ya kemudian ya melanggar aturan-aturan yang sesungguhnya itu tidak boleh tapi kemudian dilarang. Ya. Jadi sebenarnya pengertian takwa itu ya menjaga diri dari segala hal yang menyebabkan kerusakan, ya tentu saja kerusakan siksa di akhirat, tetapi termasuk juga kerusakan dan siksa di dunia. Ya, itu sebenarnya pengertian takwa sampai di situ. Nah, oleh karena itu makanya hal-hal yang menyebabkan kita itu lalu kemudian menjadi sakit itu ya harus dihindari. Ya harus dihindari. Dan kalau misalnya kok sakit, makanya kita diperintahkan untuk berobat. Ya. Lagi-lagi, sekali lagi, kalau kita sakit juga dimohonkan berdoa, ya. Doa supaya disembuhkan. Tapi sekali lagi, doa untuk disembuhkan itu juga sebenarnya perintah kepada kita untuk berobat. Itu loh, maksud saya itu. Perintah untuk berobat agar supaya apa yang menjadi penyakit kita itu hilang, menjadi sembuh kembali, pulih kembali. Nah, itu yang kemudian diharapkan menjadi sehat kembali itu. Nah, ya memang suatu ketika Allah itu ingin menguji hambanya memang dengan penyakit itu. Ya. Contohnya sudah pernah ada Nabi Ayub itu pernah ya, diuji sakit sampai sedemikian rupa lamanya dan sedemikian rupa parahnya. Ya. Itu bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita kok misalnya suatu ketika mendapatkan ujian seperti itu, ya ada cara lain untuk menyikapinya, yaitu dengan cara bersabar. Ya, bersabar dengan seluruh apa yang ada pada kita. Dan memang saya sudah pernah menyatakan kalau kita mohon kesehatan itu lalu bukan berarti lalu sepanjang hidup kita sampai dengan tua sehat terus kuat terus, ya tidak mungkin, karena memang ada hukum alam ya, semakin tumbuh berkembang manusia itu dari mulai kecil ya lalu kemudian tumbuh besar semakin kuat ya, saya pada titik tertentu tidak mungkin kok lalu kemudian kuat terus ya. Tidak mungkin, ya suatu ketika kemudian mengalami penurunan. Bahkan kalau diparingi umur yang sangat panjang, ya bisa sampai kepada lalu lemah seperti bayi lagi. Ya, itulah memang sunatullah seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita mohon kesehatan, mohon diberi kekuatan, ya. Nikmat yang tidak hilang dan segala macam itu tentu saja tidak sampai kemudian melawan sunnatullah, enggak ya. Tetapi kan relatif dalam pengertian begini, tua sehat juga banyak. Pak Joni nyatanya juga sudah berapa Pak Joni sekarang? Baru 67. Wah, sudah 67, jangan baru Pak Joni, sudah 67. Nyatanya nyepeda sampai Bandung masih kuat ya. Wah, ya kan luar biasa itu. Nah, ini Allah berikan kelebihan ya. Memang Allah itu berikan kelebihan-kelebihan tertentu pada orang-orang. Tapi secara umum, ya sekali lagi secara umum, kesehatan tetap penting bagi kita dan perlu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita tidak harus seperti Pak Joni semua, lalu beda sampai Bandung semua, tidak perlu. Tapi yang penting asal sehat, ya, bisa menjalankan fungsi-fungsi kewajiban kita dengan baik. Baik sekali lagi fungsi yang terkait dengan keduniawian kita, ya, bekerja dan melakukan hal-hal yang memang dibutuhkan untuk hidup ini, termasuk dalam hal ibadah. Ya.
Nah, ibadah butuh sehat, butuh kuat. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi kita mohon pada Allah sehat jasmani dan rohani, dan juga dilindungi dari berubahnya kesehatan menjadi sakit. Ya. Tetapi sekali lagi kalau sekiranya kok pada saatnya kita sakit, kesehatan kita tidak prima, ya bisa jadi itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya kita sabar dan kemudian kita berusaha untuk menyembuhkan, ya, untuk supaya apa yang menjadi penyakit kita itu dihilangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh pesimis terhadap kalau misalnya suatu ketika kita sakit misalnya. Kita harus senantiasa optimistik apapun sakitnya. Ya, apapun sakitnya. Ya. Saya dulu pernah mengalami sudah ya sholat selalu duduk karena memang sakit sekali. Ya. Alhamdulillah ya dengan usaha dengan doa bapak-bapak ya meskipun dia masih sakit tapi sakitnya tidak separah dulu. Ya. Optimis ya. Ya. Dulu saya sampaikan mudah-mudahan selalu optimis. Ya. Apalagi hanya sakit seperti itu. Dulu sudah pernah saya sampaikan, pernah ada cerita seorang ibu yang sudah koma beberapa tahun atau bulan atau tahun lupa saya, karena kasusnya sudah sangat lama sekali. Koma itu sudah sampai bertahun-tahun. Sampai kemudian suaminya ke DPR itu minta supaya diberi keputusan legal istrinya boleh eutanasia, ya, jadi disuntik mati, ya karena sudah putus asa ya, wong sudah koma bertahun-tahun. Belakangan kemudian ya pasti tidak diloloskan oleh hukum, kita tidak mengizinkan eutanasia, meskipun di negara tertentu eutanasia itu dibolehkan, tapi di Indonesia sampai sekarang ini belum boleh. Ya. Kemudian nyatanya bisa bangun dan pulih. Ya. Nah, coba kalau bisa sudah terlanjur begitu. Nah ini saya kira pelajaran yang sangat penting ya, sangat penting bahwa kita memang tidak boleh putus asa, tidak boleh menyerah. Ya. Jadi kita tetap mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau sekiranya diberi sakit tadi, ya apapun sakitnya. Ya, tidak boleh putus asa dan menyerah. Ya, doa tetap kita panjatkan dan usaha juga tetap kita lakukan. Sehingga dengan demikian maka yang sakit mudah-mudahan diberi kesembuhan kembali. Ya, yang masih sehat mudah-mudahan Allah tetap memberikan kesehatan, ya, dan kekuatan sehingga sekali lagi dengan kesehatan dan dengan kebugaran itu bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupan kita dengan baik itu yang terkait dengan fungsi duniawiyah maupun yang terkait dengan ukhrawiyah. Ya. Dalam pepatah bahasa apa ini? Mensana in corpore sano itu. Ya. Itu Latin ya. Itu sebenarnya saya pernah mendengar penjelasan tentang itu sebenarnya juga ada yang dihilangkan di dalam kalimat itu. Sebenarnya itu merupakan doa. Jadi semoga di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang sehat, ya, yang kuat juga. Oh, nyatane sing tubuhnya sehat-sehat jiwanya sakit ya banyak kok ya. Sing penjahat-penjahat itu malah ya kadang-kadang malah ndak kuat-kuat kok sehat-sehat gitu. Ya, lari kenceng, konangan dicekel yo larine yo luwih cepet ketimbang sing ngejar. Nah, jadi itu sebenarnya lebih merupakan doa. Semoga di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya.
Ya, makanya jadi belum tentu. Makanya itu harapannya. Jadi doa. Ya, semoga kita semuanya sehat jasmani, sehat rohani, dihindarkan dari semua penyakit. Dan kalau kita kok misalnya sakit, ya kita berusaha untuk sembuh kembali, berobat. Mudah-mudahan dipulihkan kembali sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.